Halo Sobat Stories, bagaimana kabarnya? Semoga kabar kita selalu mantap, sehat, dan luar biasa. Amin. Oke, langsung saja. Dari pembahasan sebelumnya, banyak pesan yang masuk bertanya soal Chana. Karena antusias sobat semua luar biasa terhadap Chana, kali ini kita akan bahas 11 Chana asli Indonesia yang wajib kalian tahu. Let's go! Pertama, Chana striata. Sepertinya di kita Chana ini tidak asing lagi. Banyak dari Chana keepers yang mulai memelihara Chana striata. Hanya saja yang dipelihara yang kelainan genetik seperti albino, platinum, dan set body. Untuk yang memelihara Chana striata normal, biasanya para keepers yang baru mulai suka dengan hobi Chana. Chana ini sering kita jumpai di pasar-pasar yang dijual untuk dikonsumsi. Dikenal dengan nama ikan gabus lokal dan biasa dijumpai di seluruh Indonesia. Ciri fisik Chana striata: dari sisi atas tubuh, dari kepala hingga ekor berwarna gelap, hitam kecoklatan dan kehijauan. Sisi bawah tubuh berwarna putih, mulai dagu ke belakang. Sisi samping bercoret-coret tebal yang agak kabur. Warna ini sering sekali menyerupai lingkungan sekitarnya. Habitat Chana ini ada di danau, rawa, sungai, saluran-saluran air, hingga ke sawah-sawah. Jadi, jika sobat ingin memelihara ikan ini di akuarium dengan tema natural, bisa tambahkan substrat gelap, kayu, ranting, dan bisa juga diberi tanaman air agar akuarium sobat terlihat sangat mantap. Bagaimana? Apakah sobat tertarik untuk memelihara Chana striata? Tulis di kolom komentar ya. Yang kedua, Chana limbata. Chana yang menyebar luas di Asia Tenggara hingga Indonesia ini, pada tahun 2013 sampai 2018, para penghobi ikan Indonesia menyebutnya sebagai Chana kecua. Entah siapa yang memulainya, secara fisik memang menyerupai kerabatnya Chana kecua. Namun, semakin banyak para ahli di bidang perikanan, mereka mencoba meluruskan kesalahan identifikasi ini. Pada tahun 2019, mereka menyebut ikan yang ada di Indonesia ini dapat dipastikan 99% merupakan spesies yang berbeda dari Chana kecua dan sekarang dikenal dengan Chana limbata. Dari 11 Chana ikan Chana lainnya yang ada di Indonesia, ikan Chana ini salah satu termasuk ikan dog Chana atau Chana kecil. Karena ikan ini hanya bisa mencapai kurang lebih 20 cm. Ciri-ciri fisik Chana limbata: tubuh berwarna kecoklatan dan pada spesimen muda terdapat bintik di tubuhnya. Sirip-sirip dorsal, analnya, ekor ujung berwarna keputihan dan juga ada yang berwarna kuning dan kemerahan. Selebihnya berwarna hitam kebiruan, tergantung lokaliti ikan ini didapat. Habitat Chana limbata di Indonesia dapat dijumpai di sungai-sungai pegunungan yang berbatu dan juga ada di danau atau rawa-rawa di dekat pegunungan tersebut. Yang ketiga, Chana melasoma, si gabus hitam yang eksotis. Chana yang jarang orang tahu, sehingga tidak banyak yang memelihara Chana ini. Pasalnya, sekarang di habitatnya di Indonesia sulit dijumpai. Di rawa dan sungai hutan Provinsi Jambi, ikan ini masih satu habitat dengan kerabatnya Chana Cyanosphyros, yang di part selanjutnya akan saya jelaskan. Ciri fisik melasoma: maksimum ukuran kurang lebih 30 cm, warna tubuh berwarna coklat tua, badan cenderung polos, tak bermotif. Di bagian sirip, dorsal, dan anak berwarna hitam atau gelap, dan di ujung sedikit berwarna putih. Jika dilihat dari samping, rahang Chana melasoma lebih panjang. Habitat Chana melasoma: Chana melasoma hanya dijumpai di beberapa titik di Kalimantan dan Sumatera. Habitat biasanya di rawa, di sungai dalam hutan dengan air bening. Namun ada juga yang mengatakan ikan ini juga hidup di rawa gambut Blackwater. Bagaimana? Apakah sobat ingin memelihara ikan eksotis ini? Tulis di kolom komentar ya. Yang keempat, Chana Cyanosphyros. Saya yakin sebagian dari kita tidak mengetahui adanya Chana ini. Kita sudah terbuai dengan Chana-Chana impor, namun tidak mengetahui Chana cantik ini yang ada di Indonesia ini. Di part sebelumnya, saya menyebutkan bahwa ikan ini masih satu habitat dengan Chana melasoma di Jambi. Ciri fisik Chana Cyanosphyros: maksimum size ikan ini kurang lebih 22 cm. Chana Cyanosphyros hampir mirip dengan Chana melasoma. Tubuh berwarna coklat, namun ikan ini dipisahkan dari Chana melasoma dari ukuran rahangnya. Dan di Cyanosphyros memiliki bintik putih kebiruan membentuk pola marmer. Mungkin yang sudah memelihara ikan ini akan mengatakan, ini sih asiatikanya Indonesia. Habitat Chana Cyanosphyros: habitat ikan ini ada di rawa, dipenuhi dengan daun mati, ranting, kayu, tanaman yang menjuntai ke air, dan air tidak berarus. Tipe air Blackwater. Gimana? Keren bukan Chana keempat ini? Yang kelima, Chana Pleurophthalma merupakan Chana keren endemik Indonesia. Orang Kalimantan memanggilnya ikan kerandang atau selendang wayang, dan ada juga yang memanggil toman bunga. Chana ini sebetulnya bukan Chana untuk para pemula hobi Chana. Ikan ini sangat sensitif dan gampang stres. Pasalnya, banyak para penghobi mengeluhkan ikan yang tiba-tiba mati tanpa ada tanda-tanda sakit. Saya rasa kalau ini kuasa Tuhan ya. Ciri fisik Chana Pleurophthalma: Chana ini termasuk ikan berukuran sedang yang bisa mencapai kurang lebih 40 cm. Biasanya untuk betina warna punggung coklat kehijauan.
sedangkan yang jantan berwarna coklat kebiruan. Sisi bawah cana ini berwarna putih kekuningan, dan ada 4 atau 5 bulatan serupa mata yang dilingkari oleh warna kuning terdapat di sepanjang sisi tubuh. Bulatan pertama di atas tutup insang, dan yang kelima di sekitar pangkal ekor. Habitat cana Pleuroptoma. Ikan ini ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Namun, daerah persebarannya memang terbatas. Biasanya ada di sungai, danau, dan rawa gambut. Yang keenam, cana Marulioides. Sepertinya ini termasuk cana yang kalian tunggu. Benar bukan? Cana favorit kita semua. Harusnya ikan ini tidak perlu dijelaskan lagi. Pastinya kalian semua pada tahu. Singkatnya, cana ini memiliki ciri khas dan cantiknya sendiri di setiap lokalitinya, yang membuat kita semua jatuh hati pada ikan ini. Ciri fisik cana Marulioides. Cana ini bisa mencapai maksimum size di kurang lebih 75 cm. Ikan ini memiliki dua varian, yakni red dan yellow. Varian red biasanya memiliki badan yang lebih tebal ketimbang varian yellow. Ikan ini memiliki pola bar yang berbeda-beda di setiap lokalitinya. Dan cana ini di usia yang matang, setiap barnya terdapat corak hitam dengan pinggiran putih atau biasa disebut bunga. Semakin banyak bunga, semakin cantik ikan ini. Habitat cana maru di Indonesia bisa dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Biasanya mereka menghuni sungai dan danau. Yang ketujuh, cana Melanoptera. Dari ke-11 cana yang ada di Indonesia, ikan ini yang paling sulit dicari datanya. Banyak yang mengatakan sebenarnya cana ini merupakan kesalahan identitas. Banyak orang bilang cana Marulioides Sumatera adalah cana Melanoptera. Namun, kita tidak boleh percaya 100%. Pasalnya, penemunya masih satu orang yang sama, yakni Blacker. Cana Marulioides ditemukan olehnya di tahun 1851, sedangkan cana Melanoptera ditemukan di tahun 1855 dan menyatakan ini spesies yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, ciri fisik cana Melanoptera. Ikan ini bisa mencapai kurang lebih 65 cm. Ikan ini hampir mirip dengan cana Marulioides, namun yang membedakan ikan ini tidak memiliki bar dan osel di ekornya layaknya cana Marulioides. Habitat cana Melanoptera. Ikan ini ditemukan oleh Blacker di Kalimantan di Sungai Kapuas, Pontianak. Jadi, habitat ikan ini ada di Sungai Kapuas. Bagaimana? Kalian punya ikan ini? Tulis di kolom komentar ya. Yang ke-8, cana Marulius CF. Buat yang belum tahu apa itu CF, bisa nonton di video sebelumnya. Cana ini masuk satu keluarga dengan cana Marulius India, dan sampai saat ini belum terregis sehingga belum ada nama ilmiah yang paten. Di Indonesia, cana ini disebut sebagai cana Grand Maru. Tercatat, sampai saat ini persebaran ikan ini ada di beberapa provinsi di Kalimantan. Meskipun populasinya tidak sebanyak cana Marulioides atau masih sulit dijumpai, yang cukup terkenal yakni Grand Maru Kalteng, Kalimantan Tengah, dan Grand Maru Kaltara, Kalimantan Utara. Ciri fisik cana Marulius CF. Seperti cana Marulioides, di setiap lokalitinya ikan ini memiliki fisik dan pola bar yang berbeda. Namun yang membedakan ikan ini dengan cana maru yakni di Marulius CF terdapat dot glitter atau biasa disebut mutiara khas ikan Marulius. Ikan ini bisa mencapai maksimal kurang lebih 90 cm. Habitat cana Marulius CF. Ikan ini menghuni sungai cenderung berarus. Bahkan di Katingan, Kalimantan, ikan ini satu habitat dengan ikan maser dan hambala di sungai arus deras. Yang ke-9, cana Lucius. Di beberapa daerah ada yang menyebutnya ikan ini ikan kembung, dan ada juga yang memanggilnya ikan runtuk. Entahlah, banyak orang tidak menyukai ikan ini karena ikan ini ikan mager atau malas gerak. Salah satu penghobi ekspor di bidang cana dan habitat di Sidoarjo yakni Kiranti, yang kita tahu di Google ketika kita ketik cana, foto dia ada di mana-mana, dan juga sering kita ambil ilmunya. Mengatakan bahwa sebenarnya cana Lucius ini bukan ikan malas yang kerjaannya mager. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa ikan ini sebenarnya ikan nokturnal atau yang disebut ikan aktif di malam hari. Di alamnya, ikan ini berburu pada malam hari, sehingga kebanyakan saat pagi dan siang hari dimanfaatkan ikan ini untuk beristirahat. Ciri fisik cana Lucius, ikan ini bisa mencapai size kurang lebih 53 cm. Motif ikan ini lebih menyerupai ular. Banyak orang bilang ikan ini cana argusnya Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Warna tubuhnya sangat bervariasi, ikan muda berwarna kecoklatan di punggung dan kekuningan di perutnya, dan ada garis pita gelap berjalan dari belakang mata hingga ekor. Habitat cana Lucius. Ikan ini bisa dijumpai di Kalimantan dan Sumatera. Ikan ini hidupnya di sungai-sungai, di hutan, rawa gambut, dan di beberapa daerah ikan ini ditemukan di sungai berarus deras. Yang ke-10, cana Bangkainensis. Cana yang bisa dibilang sangat mirip dengan cana Lucius yang kita jelaskan di part sebelumnya.
ikan ini yang menurut saya ikan yang tidak kalah keren dari Channa lucius. Menurut saya, bahkan tidak kalah cantik juga dengan Channa-Channa impor. Biasanya, untuk para penghobi baru akan bingung untuk membedakan antara Channa bangkanensis dan Channa lucius. Ciri fisik Channa bangkanensis. Ikan ini bisa mencapai kurang lebih 23 cm. Sekilas hampir mirip dengan Channa lucius, namun Channa bangkanensis memiliki kepala yang bulat, sedangkan Channa lucius cenderung runcing. Motif badan hampir mirip dengan Channa lucius, namun di badan dan sirip ikan ini memiliki motif bintik-bintik. Habitat Channa bangkanensis. Dari namanya sudah menunjukkan nama pulau di Indonesia. Namun, ikan ini ternyata bisa dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Ikan ini masih satu habitat dengan Channa lucius, yang hidup di sungai dalam hutan, rawa gambut, dan ada juga yang hidup di sungai air berarus deras. Yang ke-11, Channa micropelagos. Sengaja saya memasukkan Channa ini di urutan yang ke-11. Karena dari ke-11 ikan yang kita bahas, menurut saya ikan ini adalah top predator ikan Channa. Channa yang biasanya di Indonesia kita panggil dengan ikan toman ini termasuk ikan yang paling banyak dipelihara oleh para penghobi ikan. Dari bentuknya yang gagah dan sangar, cara makan ikan ini juga menjadi daya tarik untuk ingin memeliharanya. Ciri fisik Channa micropelagos. Ikan ini bisa mencapai maksimal size kurang lebih 130 cm. Channa terpanjang kedua setelah Channa marulius. Ikan ini masih kecil berwarna merah dan bermotif garis hitam. Setelah menginjak dewasa, ikan ini bermutasi berwarna hitam kehijauan atau kebiruan dengan motif garis dan warna bawah tubuh berwarna putih. Habitat Channa micropelagos. Channa ini di Indonesia bisa dijumpai di Kalimantan dan Sumatera. Ini menghuni sungai, danau, dan rawa gambut, yang dimana masih satu habitat dengan Channa pleuro dan Channa lucius. Bagaimana? Keren bukan? Dari ke-11 ikan Channa yang ada di Indonesia ini, mana nih yang menjadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita, kemudian follow juga media sosial kita lainnya. Dukung kita menjadi media aquatic terbesar di Indonesia. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.